Sahabat Pesona Tanjung Pinang. Hari ini, sore ini saya berada di kereta wisata Gulinda. Keretanya bagus, bus ini bagus kan, untuk mengembangkan pariwisata di Kota Tanjung Pinang. Bagaimana kita menggali wisata di Kota Lama dan sekitarnya yang memang luar biasa menarik. Tapi hari ini kereta wisata ini menjadi stage kami untuk saya melakukan sembang-sembang sebagai melengkapi sequel dari apa yang kita lakukan, apa yang kita adakan di Aisyah Sulaiman pada malam yang lalu. Hari ini saya akan ketemu dengan kawan kecil saya yang kebetulan adalah adik dari almarhum Andiliani. Dan saya selain Bang Oyong, adik almarhum Andiliani itu, saya juga akan jemput Bang Alfiandi dan Bang Agus TW, karena mereka bertiga akan menjadi narasumber saya untuk kita saling cerita, sembang tentang apa dan bagaimana Andiliani. Kita tahu bahwa Andiliani adalah seorang musisi besar yang berasal, lahir dan besar di Tanjung Pinang, yang wafat lebih kurang 25 tahun yang lalu. Seperempat abad yang lalu wafat. Dan oleh sebab itu, rasanya sayang sekali kalau kita generasi di Tanjung Pinang, bahkan Indonesia, tidak tahu dan tidak mengenal baik secara person maupun kekaryaan Andiliani. Dan saya sekarang di bus ini menuju ke Jalan Sumatera, ke base campnya teman-teman di fanbase Andiliani. Saya akan jemput mereka bertiga. Dan kenapa Jalan Sumatera? Karena memang Jalan Sumatera adalah rumah kecil Andiliani. Dan kereta wisata Gurindam ini sekarang OTW ke Jalan Sumatera. Jalan Sumatera adalah base camp fanbase Andiliani, dan saya akan jemput mereka bertiga di sana karena memang Jalan Sumatera itu adalah tempat rumah masa kecilnya Andiliani hingga ia menyelesaikan SMP-nya di Tanjung Pinang. Jadi sahabat Pesona Tanjung Pinang, jangan kemana-mana, ikuti terus perjalanan kita dengan bus wisata Gurindam ini. Hari ini dengan narasumber kami yang oke punya, keren punya, dan kita akan gali habis semua tentang Andiliani. See you. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang Tiwi. Bang Jeffrey. Ya. Saya Bang. Kita udah sampai di base campnya kawan-kawan di sini. Kita duduk sebentar di sini. Ini Bang Oyong, nama aslinya Al-Hafiz. Kawan saya waktu kecil. Terus nanti dulu biar dia yang jelas. Di sana Bang TW, ketua fanbase Andiliani, dan Bang Al adalah seorang dosen yang saya tahu, dan beliau ini intens mendalami apa yang dan bagaimana Andiliani, dan akan melaunching bukunya. Oke, nanti kawan bertiga akan menjadi narasumber kita, dan saya jadi host istimewa. Soalnya saya ini merangkap ini karena memang ini spesial karena spesialnya seorang Andiliani, dan adiknya kebetulan adalah kawan kecil saya. Jadi rasanya saya harus ambil alih sendiri untuk menjadi host menggali pada sore hari ini. Oke sahabat Tanjung Pinang, kita tunggu sembang-sembang. Bebas. Sahabat Pesona Tanjung Pinang, ini lokasi ini kawasan kami menyebutnya waktu kecil Jalan Sumatera. Bang Oyong, ini tempat ini punya arti spesial untuk masa kecil Andiliani. Coba cerita. Iya, jadi awal bermulanya seorang Andiliani adalah di Jalan Sumatera. Aktivitas sehari-hari 24 jam adalah di Jalan Sumatera. Jalan Sumatera ini sangat berarti bagi kami karena kami lahir di sini. Sebentar lagi kita akan turun, kita lihat ke bawah di mana masa kecil kami sama-sama Rumah tua. Kami bermain di situ, ada pokok mangga. Terus kami pergi ke ujung Jalan Sumatera, mandi laut, main ke Tugu Pensil, bergitar, bernyanyi, bersenda gurau. Ya itulah kami. Sip. Di sini juga ada Bang Jeffrey. Ya. Bang Jeffrey ini teman kecil. Betul. Teman kecil. Jadi Bang Jeffrey cerita-cerita juga ya. Apa masa kecil almarhum itu seperti apa dan lain sebagainya. Dan Bang Jeffrey ini juga seorang vokalis ya. Iya. Vokalis senior. Iya, senior banget. Biasa.
Jadi para pemusik Tanjung Pinang, Bang Jeffrey ini luar biasa. Ya, Bukan hanya berkarir musik di Indonesia, tapi juga di Jepang. luar negeri Iya. Jepang. Wih, hebat banget. Oke, kita ke sana. Ayo kita ke lokasi. Ayo kita ke lokasi, kita ke rumah. Yuk, kita ke tapak rumahnya Andi Liani. Ya, ada Bang Oyong, Bang Jeffrey. Nanti kita jalan pakai kereta wisata Gerinda. Mudah-mudahan itu jadi prototipe untuk pariwisata Kota Tanjung Pinang. Jadi wisata dalam kota, banyak keren. Itu rumah. Oke. Ini saya juga hanya ingin menggali saja. Nanti Bang Oyong yang cerita, Bang Jeffrey. Nah, inilah kita turun ke bawah. Nah, oke. Disinilah bermulanya sejarah awal mula hidup seorang legenda Tanjung Pinang, Andi Liani. Kami lahir di sini di Jalan Sumatera nomor 230. Dari sinilah. Waktu kami SMP, kalau saya main rumah Bang Oyong di sini. Di depan ada pokok mangga. Kami bilang rumah Pak Saleh. Ya, Nah, itu dia. Waktu itu almarhum udah merantau ya? Almarhum keluar dari Tanjung Pinang setelah tamat SMP. SMP 3 terakhir. SMP Negeri 3 terakhir. Bang Jeffrey, sini ya Bang Jeffrey. Bang, sini Bang. Kita cerita Bang. Nah. Sini Bang. Sini Bang. Agak dekat Bang. Nah, Jadi tempat almarhum kecil nyanyi-nyanyi nih. Ya. Bang banyak masa kecil bermain ke sana lah ya. Ya, di Wisma Gocap itu. Habis mau gocap. Iya. Ini dulu pos. Mana? Oh iya. Wisma Gocap ya. Ini dulu pos jalan apa namanya? Di tempat pos ronda Jalan Sumatera. Pas Almarhum masa kecil kecil Pak. Almarhum tuh orangnya pendiam, pemalu, tapi asik orangnya. Kawan nyanyi juga Pak ya. Kawan nyanyi di Tugu Pensil, mabuk-mabukan. bentar lagi kita ke Tugu Bintri. Jadi nanti kita banyak bersembang di depan sana. Tetapi dulu waktu kami SMP, saya juga berkawan sama Bang Oyong ini. Kami kalau main ke rumah Bang Oyong di sini lah. Seperti yang saya bilang tadi, rumah Pak Saleh, almarhum ya. Almarhum adalah bapak dari Andi Liani. Nama kecil Andi Liani siapa? Juli Henry bin Saleh Rashid. Asal muasal kata Andi Liani dari mana? Awal mulanya berawal dari geng folklore. Oh. Ketika beliau menjadi salah satu backing vokal di album pertamanya Slang Sweet Sweet Hey Hey. Kejadian itu terjadi di Ancol pada tahun 90-an. Ketika itu almarhum sedang tidur di mobil kombi Mas Bim, terkunci di dalamnya, tidak ada oksigen. Jadi hampir tidak bernapas. Tiba-tiba anak-anak yang lain pada nanya, Andi mana? Andi di dalam kombi. Waduh, nggak ada oksigen, nggak ada. Nah, terciptalah di situ nama pertama kali bukan Andi Liani, Andi Oksigen Liani. Liani itu apa? Ya Liani cuman nama yang dikasih yang dikasih dari Korlot aja gitu loh. Gitu Bang Al, di catatan Bang Al? Ya. Kalau nama Andi itu, informasi yang saya dapat dari narasumber, nama Andi Liani itu, Andi itu nama kesayangan keluarga. Almarhum Papa Bang Oyong itu manggilnya Andi, nama kesayangannya. Ya. Liani itu dulu ada seorang manajer yang almarhum siapa Bang Oyong? Pak Erwin itulah yang mengasih nama Liani. Jadi nama Liani itu adalah nama panggungnya, kerennya nama almarhum Bang Andi Liani. Jadi itu asli nama panggungnya. Tapi kalau Andi memang panggilan. Nama panggilan keluarga, kesayangan keluarga. Dan nama aslinya itu kan Julie Henry. Gitu, Bang. Ayo kita ke kereta wisata Gerinda. Oke. Kita ke titik-titik di mana Andi Liani SD-nya di
SD Katolik. SD Katolik ya. SMP 3 agak susah kita ke SMP 3, atas. ya. Tapi kawan-kawan tahu SMP 3 itu kalau kita bilang di belakang SMP 1. Ya. Kemudian nanti kita akan sembang di sekitaran Tugu Pensil sambil kita melihat betapa indahnya sunset di Tanjung Pinang. Yes. Oke, ayo kita lanjut. Ini rumah Bang Edi Bolok. Mana di sini? Tempat ya. Tempat almarhum dan SMP ya. Kecil ya. Maju. Pengen jadi rockstar ya. Ternyata mimpinya terwujud. Tanjung Pinang, kita berada di depan SD Katolik, tempat sekolah Sekolah dasar dasarnya Andi Liani dan aku. dan termasuk Bang Oyong juga di sini. Kami hanya sekelas satu sekolah waktu SMP. SMP 2 Tengkuma yang terkenal dengan pameo, tegak-tegak Tengkuma. Kalau almarhum SMP-nya di mana? SMP Negeri 3. Di belakang SMP 1. Awal mulanya kami berpendidikan sekolah dasar ya ini di Yayasan Tunas Karya SD Katolik Tanjung Pinang. Sahabat pesona Tanjung Pinang, kita sekarang sedang berada di kawasan Tugu Pensil atau tepi laut, sebuah kawasan yang indah di kota Tanjung Pinang dengan sunsetnya yang luar biasa. Dan keindahan sunsetnya nanti akan kita barengi dengan bincang-bincang kami dengan ketiga narasumber saya, Bang Oyong, Bang Al, dan Bang Tewe. Dan soal Andi Liani akan saya mulai dari bagaimana bermusiknya beliau di Tanjung Pinang, karena sesuatu pemusik itu biasanya starting musiknya bukan pada saat SMA dan lain sebagainya ya, tapi justru pada saat dia kecil dia memulai. Dan itu saya tidak tahu, mungkin juga penonton tidak tahu. Dan kita akan gali, karena di sini selain Bang Oyong sebagai adik kandungnya, juga Bang Al adalah yang sudah menelusuri jejak. Jadi secara akademis beliau sudah katakanlah membuat sesuatu yang berbau katakanlah penelitian terkait dengan bagaimana dan apa Andi Liani. Kemudian ada juga Bang TW adalah ketua fanbase Andi Liani. Bang Oyong, Bang Al dan Bang TW, kita mulai bincang-bincang kita dengan masa kecil atau masa kecil bermusiknya Andi Liani. Ya. Main musiknya seperti apa sih? Kecil, SMP sampai. Kalau kecil dia mulai main gitar itu ya SMP kelas 1 gitu loh. Kayak kita dulu kan Bang Oyong juga SMP, Ya SMP, ya main musik. Ya kita ngeband udah dari SMP. Nah, setiap hari ya almarhum hanya dari ujung dari pangkal Jalan Sumatera sampai ujung Jalan Sumatera, aktivitas dia sehari-hari di sini. Mandi laut, berkarang, cari gonggong. Seperti anak Pinang asli. Iya, ya, memang dia anak laut, dia suka Pinang. laut. Suka mancing, nyondong ikan, bekarang, dan ada satu tempat nanti kita akan ke sana, yaitu Tugu Pensil, tempat dia berleha-leha, dia baring, terus dia menghayal, dia bernyanyi, dia teriak, main gitar. Tugu Pensil itu orang Tanjung Pinang lama nyebutnya Bom Batu. Ya, bom batu. Karena di sana masih ada tapak bekas pelabuhan masa lalu. Ya, kan kita juga di dinas belum mengkaji seperti apa peran Bom Batu. Dan ternyata itu juga dia punya peran penting, tempat bermain-mainnya, Tempat kita bermandi laut. Setiap hari mandi laut di situ, Bom Batu, sama di sini Tugu Pensil. Dulu di situ ada pohon besar tempat kita loncat-loncat. Ya, disitulah dia mulai menghayal, mulai coba mengeluarkan unek-uneknya. Dia berteriak, dia bernyanyi sesuka hatinya, dia happy, dia senang, dia bahagia. Ya kayak tadi yang dibilang sama Bang Jeffrey, dia pendiam.
Dia tidak banyak bicara, tapi dia asik gitu. Bang Al punya catatan musiknya waktu kecil. Bang Andi Liani yang bernama asli Bang Bibi Henry itu, saya menyambung dari apa yang disampaikan Bang Oyong. Informasi yang saya perdapat dari keluarga maupun dari sahabat kecil beliau, termasuk ada Bang Ferry, ada Bang Jeffrey, bahkan ada Pak Ciadi. Andi Liani itu hobi bernyanyi, punya talenta sebagai seorang yang berbakat bernyanyi itu sejak dari TK. Dari beliau TK, beliau itu TK-nya kalau nggak salah Bang Oyong, TK Bayangkara ya Bang Oyong? Aku TK Bayangkari, almarhum Hang Tua. TK Hang Tua, dari TK Hang Tua. Sulaiman Abdullah ya. Ya betul. Jadi dari mulai beliau dari TK itu sudah hobi bernyanyi. Terus waktu beliau SD di SD Katolik, beliau itu pernah ikut semacamnya kalau kita tuh ajang cari bakat tapi di level anak-anak SD di SD Katolik. Bang Andi itu hobi bernyanyi dari TK, SD. Dan ini informasi dari narasumber saya, yaitu Pak Ciadi, adiknya Pak Ciudin. Nah, almarhum. Karakter suara Andi Liani memang dari kecil seperti itu ya? Memang Enggak, kalau nyanyinya itu nyanyi memang karakter lengkingan seperti itu. Iya, Dari- kecil, memang dia suka berteriak gitu dari kecilnya, tapi karakter itu mulai muncul SMA. Oke, nanti itu ceritanya Ya. Pak ya. Kalau memang dari kecilnya musiknya musik-musik seperti kita lah ya berarti ya. Sama aja, musik-musik kita dia suka lagu-lagu daerah. Rock-rock Malaysia nggak? Ya ada beberapa lah gitu loh. Berapa lah ya. Nah, Karena memang keterpengaruhan Tanjung Pinang dengan musik Iya betul, sebelah sana nggak juga bisa dipungkiri. gitu. Nggak bisa dipungkiri. Kami di kecil juga SMP juga Sama aja. keterpengaruhan musik Melayu itu karena kita rumpun ya. Itu terpengaruh. Anda juga bernyanyi Isabella kan? Anda itu dikat ya. Oke, sekarang next SMP saja dia sampai di sini ya. Ya, SMP 3. SMP 3. Dia ke Jakarta karena mengejar cita-cita musiknya atau memang ada hal lain? Enggak, jadi memang dia mengikuti alur kata hatinya, dia mau kemana. Dia mengikuti langkah kakinya. Jadi dia bilang, Pak Mah, aku pengen ke Pak Umar. Pak Umar tuh almarhum adik dari almarhum ayahku. Tinggalnya di Bandung. Oh, di Bandung. Ya, bukan di Jakarta, dia SMA-nya di Bandung, SMA Pasundan. Kelas 1 sampai kelas 3, sampai dengan selesai. Nah, itulah dia awal mula dia mulai aktif bermusik ketika dia kelas 1 SMA di SMA Pasundan Bandung. Setelah itu baru dia ketemu sama Baron di Bandung, Baron Gigi. Ya itulah Band yang pertama dibentuk Cifas. Cifas. Di dalamnya Andi Liani, Pai, Ronald, Indraki, sama Mas Willy. Andi Liani kan konon saya pernah dengar juga adalah vokalis pertama Slank ya. Nah ini harus diluruskan. Oh gitu. Dicatat di Ya. media sering gitu ya. Ya, bukan vokalis utama di Slank, tapi terlibat penuh dalam pembuatan album pertama Slank Sweet Sweet Hey Hey. Oh, Karena iya. suara lengkingannya dipakai. Untuk backing ya. Ya, untuk backing dipakai. Ya, Sweet Sweet Hey Hey, Ladies Night di Ebony, itu dipakai gitu loh. Jadi memang dia terlibat penuh di dalam pembuatan album pertama Slank. Almarhum ya nongkrongnya di foto. Memang di Potlot. Oh, iya. Memang di Potlot. Tapi justru album meledak pertama kali, album pertamanya langsung meledak ya. Ya, pertama kali keluar single dulu. Single. Satu Cita itulah yang orang mulai mengenal Karena sosok. itu single kan, Ya. dia kompilasi dengan beberapa. Ya, Satu Cita itu kompilasi dengan Sophia Lacuba, ada Hari Mukti, ada beberapa penyanyi-penyanyi baru juga gitu loh. Kebetulan yang dipasang covernya adalah cover Andi Liani. Itulah pertama kali dia muncul di seluruh TV nasional Indonesia dengan single album Satu Cita. Bang Al, nanti Bang Cewe juga bisa bantu cerita terkait dengan Andi Liani ini yang album tunggalnya atau dia sendiri yang bukan kompilasi. Ada 2 album ya? Ya, 2 album. Yang pertama itu yang terkenal. yang ketiga terpotong. Oh. Album misteri.
Misteri. Itu yang lagu Sanggupkah? Sanggupkah. Ya, the best selling album. Yang mendapat penghargaan dari BASF. BASF Award dulu ya. Ya. Dulu kan ada BASF itu adalah sebuah perusahaan yang membuat pita kaset. Sebuah Dia- perusahaan besar di Toronto. Iya, dia supplier seluruh pita kaset Betul. Di dunia. Di dunia. Di dunia. Bahkan bisa Pusat- dibilang dia monopoli. Pusatnya di Toronto. Jadi susah untuk mendapatkan sebuah penghargaan tertinggi musik Indonesia Ya. dalam 3 kategori sekaligus. The best selling album, pendatang baru terbaik, sama rock alternatif kategori. Yang diperolehnya justru dengan album dia pertama ya. Ya. Album dia pertama. Ya. Ya, memang sesuatu hal yang luar biasa pada saat dia mengalami ledakan. Justru biasanya orang awal-awal album perdananya itu kurang biasa, naik, ya. Juga justru ada kesan pertama langsung begitu. 1.400.000 kopi. Kopi waktu itu Ya. ukurannya adalah penjualan kaset. Penjualan kaset tertinggi. Tidak dengan masa sekarang, karena memang sekarang lebih sulit terukur. Ya, Kalau betul. dulu kaset dan kedepannya ditambah kaset dan CD. Sahabat Pesona Tanjung Pinang, kemudian album keduanya Antara kita. Antara Kita. Lagu hitsnya di Antara Kita, Ya, antara kita. Antara Kita. Ada antara kita, ada pelangi, ada kata cinta. Dan lagu-lagu Andi Liani itu, apakah dia menciptakannya sendiri atau dia ada membawakan lagu karya orang lain? Enggak, dia ciptakan sendiri. Semua lagu-lagu. Ya. Ya. Dan kekuatannya, salah satu kekuatan lagu-lagu Andi ini adalah di lirik. Ya, jadi lirik di hampir di semua lirik album almarhum Andi itu 75% keterlibatan Rastamanis sangat penting si penulis lirik ini. Jadi mereka berdua gitu loh. Ada Ceritakan dulu soal orang taman. Nah, Rastamanis adalah Rustam Rastamanis, satu orang yang sangat amat berbakat dan berpengaruh di slang geng potlot Indonesia. Dia seorang penulis lirik lagu yang cukup handal. Terakhir karyanya sama Pai Burman, Asian Games. Oh ya. Ya, lagu-lagu yang dinyanyiin sama Via Valen. Oke. Kemudian setelah itu karirnya mulai. Ya, Pak. Ya. Hingga terjadilah hal-hal yang tidak kita harapkan sama Iya, sekali. betul. Tragedi lah kita Iya. bilang tragedi yang terjadi di tahun 95. 95. Tepatnya tanggal 24 Ya. Juli. 24 Juli 1995. 1995. Jadi tahun ini adalah 25 tahun. 25 tahun. Seperempat abad. Jadi kalau Andi Liani masih hidup sekarang berusia 56 tahun. 56 tahun. 56 tahun mungkin adalah usia kematangan seorang musisi ya. Ya. Musisi ya. Ya. Mungkin kalau para sahabat Pesona Tanjung Pinang sekaligus fanbase Andi Liani ingin tahu kejadian itu seperti apa. Kalau kami boleh tahu. Oke, kita cerita simpelnya aja. Pada malam kejadian, sebetulnya almarhum ini tidak boleh keluar kemana-mana dalam proses pembuatan album ketiga. Album ketiga yang mana album ini dijadikan album terakhir, yaitu Cindera Mata. Maksudnya album terakhir? Ya, karena dia tidak sempat ya, tidak ada perencanaan bahwa itu album terakhir. Iya, Kan? gitu. Kita sekarang menyebutnya sebagai album ya terakhir. gitu. Dan dinamain sama produsernya Pak Erwin Indrawan sebagai album terakhir, yaitu Cindera Mata. Cindera Mata dibuat tadinya rencana 12 lagu, baru jadi 4 lagu, yang baru di mixing yang baru di mix down 2 lagu. Padahal posisi beliau jadwal harus take vokal malamnya di Triple M, dan itu sudah ditelepon sama Mas Ari, sudah diperingati sama Baron, sudah diperingati sama adikku juga Oni. Oni bilang, "Dik, jangan lupa malam ini take vokal." Sampai asisten rumah tangganya Jaya dan Bimarni juga udah memberitahu itu. Nah, jadi dia pergi meninggalkan rumah, dan dia berpamitan kepada saya. Dia beralasan, aku mau pergi beli beras ke Kerawang dan ayam kampung, karena dia memang hobi masak. Kita dari dulu memang adik-beradik hobi masak. Terjadilah peristiwa itu. Ya. Terjadilah peristiwa itu. Dan di fanbase konon kabarnya di teman-teman para pencinta Andi Liani ini masih ada beberapa ragam versi ya, yang mungkin Bang Tewe kita sebenarnya ada banyak ceritanya seperti apa? Jadi alhamdulillah
sekarang Tanjung Pinang sudah mempunyai fanbase sendiri. Itu atas restu dari pihak keluarga dan sahabat-sahabat almarhum. Tujuan fanbase ini berdiri itu hanya ingin meluruskan berita-berita yang selama ini mungkin Salah satu ya? Salah satu tujuannya. Salah satu tujuannya itu ingin meluruskan berita-berita yang selama ini kurang pantas didengar ke masyarakat. Terus juga kita ada niat juga untuk membuat replika rumah almarhum, insya Allah. Mohon doanya juga dari semuanya. Di situ akan kita jadikan pusat informasi. Jadi kan ada museum, disitulah tempat informasi tentang sejarah almarhum ini. Jadi kan banyak juga saya terdekat dari artis-artis Jakarta, kawan sahabat-sahabat almarhum, setiap mau mereka ada tur ke Tanjung Pinang, mereka ingin mengenang almarhum Andilyani, tapi nggak ada nih tempat tujuannya, hanya makamnya saja. Cuman kan dari kisah-kisah sejarah almarhum, mungkin dari kawan-kawan sahabat-sahabat almarhum itu bisa melihat, oh ini dulu almarhum Andilyani seperti ini. Oke, kembali yang ke tadi Bang Al, catatan Bang Al. Abang kan meriset ya. Saya tahu bahwa Bang Al ini adalah seorang akademisi. Ada metode ilmiah yang Abang lakukan pada saat melakukan riset ya. Berdasarkan riset Abang, mungkin bukan kesimpulan kah atau bukan hipotesa seperti apa, karena memang ada ketimbang nilai data. Menurut Bang Al, versi yang biar teman-teman fanbase tahu sebetulnya yang terjadi seperti apa? Ya, tentunya saya mengedepankan kaidah-kaidah untuk yang namanya satu informasi itu kan harus dapat ditemukan validitasnya. Tentu ada metode tersendiri. Nah, saya menggunakan pendekatannya itu adalah kalau dalam metode penelitian itu kualitatif, saya melakukan pendekatan wawancara. Nah, tentu wawancara yang sangat adalah wawancara mendalam dengan informan yang kompeten di hal yang isu yang saya angkat, baik tentang sosok almarhum Bang Andi itu seperti apa, bagaimana masa lalunya. Jadi saya membuat desain kisah tentang Andilyani itu terdiri 4 chapter. Bagian pertama Andilyani dari masa kecilnya, Andilyani meraih mimpi, Andilyani di puncak belantika musik, lalu Andilyani ingin pulang. Nah, dari 4 chapter ini tentu banyak versi yang saya peroleh. Menjernihkan informasi yang saya peroleh dari berbagai narasumber. Tentu dari informasi yang berhak adalah keluarga. Dan tapi saya kasih garis bawahi, kebebasan narasi tulisan itu tidak bisa diintervensi. Itu hak penulis. Ya. Kalau seandainya ada yang keberatan, silakan membantah dengan menulis juga. Jadi tidak debat kusir di antara kita. Lalu saya juga harus mencari tahu bagaimana dia meraih mimpi. Ide beliau berangkat ke Bandung juga punya alasan. Tadi disampaikan dengan Bang Oyong, sebenarnya Bang Andilyani itu memang punya bakat potensi, ingin jadi seorang musisi yang profesional tentunya. Tapi ini juga tentu ada dorongan orang-orang tertentu yang memberikan motivasi ke beliau. Karena banyak, macam Pak Aci Adi, yang selamat itu kan cuma Om Utali Kemahuan tuh, yang selamat. Jadi artis besar juga dulu kan, balik ke kampung, dilihat oleh generasi-generasi Tanjung Pinang. Beliau berangkat ke Jakarta dan ke Bandung, sebenarnya itu kan punya mimpi yang lain, yaitu keinginan keluarga. Bang Andi itu jadi dokter sebenarnya. Dia udah lulus di Fakultas Kedokteran Universitas Pasundan. Oh ya gitu ya? Sudah lulus. Di Unpas ya? Di Unpas. Jadi, tapi ada gerakan hati yang lain yang dimiliki oleh sosok almarhum Bang Andi, sehingga beliau memutuskan minta izin ke keluarga, terutama kepada sosok ayahanda tercinta. Dan alhamdulillah sang ayah memberikan tanggung jawab yang penuh untuk bertanggung jawab kepada almarhum Bang Andi. Nah, itulah jalan bagaimana Bang Andi akhirnya serius, sungguh-sungguh menjadi seorang musisi. Kebiasaan Bang Andilyani itu pertama dia mengkonsumsi bawang putih untuk memperbaiki pita suara, kalau bilang pola vokal. Pertama kali saya nggak percaya. Setelah saya landing di Batam, Oh dulu sudah Pak jalan ya? Tanjung Pinang belum ada akses langsung? Ya belum. Jadi itu Pak Erwin Indrawan. Begitu kami turun, kami disambut dengan duka cita, dan itu badan saya udah lemas, udah nggak bisa berkata-kata, ya cuman bisa ngelihat, masukin jenazah, langsung dibawa ke Unggul. Sampai di Tanjung Pinang,
Pelabuhan Tanjung Pinang, pelabuhan apa namanya itu Pak? Sri Bintangpura itulah menjadi saksi ribuan manusia di situ yang sudah menanti. Begitu Dari tepi laut sampai Jalan Sumatera itu nggak ada akses jalan. Saking orang ingin melihat sang legenda ini terakhir kalinya. Menurut Bang Al dan Bang Oyong, potensi pemusik Tanjung Pinang ini seperti apa ke depan? Kalau untuk saya pribadi ya sangat amat berpotensi. Banyak bakat-bakat, banyak andiliani lain yang muncul. Tapi dengan satu catatan, komit, fokus. Cuman cara Andiliani mencipta lagu seperti apa metodenya? Apakah dia menuangkan ke not atau merekam atau langsung ke gitar? Biasanya dia ngerekam dulu. Oh gitu. Nah, dia ngerekam dulu pakai alat rekam dia. Kalau enggak dia menulis liriknya dulu. Dulu alat rekamnya dengan kaset kan? Ya, Dengan betul. kaset, Ya, dia ada tape recorder gitu. Seperti Walkman. Betul. Biasanya kalau dia sudah mencoret-coret lirik lagi atau dia sudah berkomat kamit dengan dia punya tape recorder itu, dia cari sahabatnya, yaitu Pai Burman. Oh. Dia kasih dengar sama Pai Burman langsung menerjemahkannya ke dalam not lagu. Kalau dari alat musik, Andiliani itu pemain musik nggak? Ya, dia bisa main gitar. Dia bisa main gitar, tapi dia memang mendalami spesialnya vokalis. Ya. Ya, Andiliani ini mulai masuk ke dalam apa ya namanya belantika musik beneran itu waktu beliau ikut festival musik band Jarum. Jarum Fiesta Musik Kontes 87 tahun 87. Jadi itu waktu dimana almarhum dengan PD-nya, ini yang kata-kata dari teman-temannya almarhum itu satu yang tidak dimiliki oleh teman-teman yang lain. Apa itu? Rasa percaya diri. Beliau itu dari TK, SD, SMP, ya. Karena SMA saya belum pernah belum dapat narasumbernya, tapi kalau di TK, SD, SMP saya sudah ketemu di teman-temannya. Satu hal yang luar biasa dari sosok almarhum itu rasa percaya dirinya. PD-nya Tinggi sekali rasa percaya diri beliau. Confidence-nya luar biasa. Ikut mendaftarkan ke festival itu, apa dia bilang sama panitia? Saya pinjam dong dulu duit panitia. Karena Nanti aku yang menang. Wah. Itu luar biasa dan itu pernyataan langsung dari Bang Pai Burman. Dan memang dia menang. Dia memang menang. Nah, ada satu yang luar biasa. Apa itu? Dimana waktu saat dia menang, dewan jurinya siapa? Tahu kenal kita semua namanya Om Ian Antono. Oh, gitaris luar biasa. Gitaris kantata, God Bless. Ya. Om Ian Antono itu di depan sebagai orang yang menilai performa peserta. Saya bilang begini, beliau langsung bilang, gila ini orang gila. Dia akan menguasai belantika musik rock Indonesia. Itu pernyataannya Ya. Om Ian Antono yang disampaikan oleh Bang Pai. Jadi kalau kita tanya seberapa kuat sebenarnya energi yang dimiliki oleh almarhum Andiliani, anugerah Allah SWT untuk Bang Andi itu luar biasa. Nah ini yang mungkin barangkali menjadi modal besar apa yang disampaikan dengan Bang Oyong untuk generasi kita berikutnya di Tanjung Pinang. Dari mana sih sumbernya untuk kita menjadi seorang, pertama yakinkan diri kita. Kita harus punya keyakinan kita ini punya potensi untuk berbuat yang terbaik. Itu yang paling penting yang saya catat dari segitu banyak pernyataan-pernyataan para narasumber. Mereka mengatakan modal besar suksesnya Andiliani itu yang kita dapat adalah selain kesederhanaannya, selain kejujurannya, selain persahabatannya, friendly-nya. Dan dia masih naik bus kota ya Bang Oyong ya? Ya. Naik bus Ya. Kemana-mana. Ya. Sekarang hampir menjelang sunset. Cantiknya sunsetnya teman-teman bisa lihat. Dan tentunya sunset ini akan memberikan kita semangat bagaimana sosok seorang Andiliani Ya. ini Dia harus sangat amat mencintai sunset. Keren banget sunsetnya. Tapi satu hal lagi mungkin barangkali Pak Kadis yang belum yang jangan sampai kita lupakan ya. Andiliani itu orang yang tidak pernah goyah. Ya. Tahun 90-an semua musisi terjerembab yang namanya narkoba. Andiliani anti namanya narkoba. Ada kata-kata Bongki, sahabat almarhum yang bilang Andiliani itu sebegitu hebat dan besarnya nama beliau diajak untuk, ya kalau orang bilang
pergi ngejangkis, pergi menikmati narkoba, jadi peserta anggota Pakau. Beliau adalah Pai pernah diusir sama almarhum Andi Liani gara-gara salah menggunakan zat adiktif itu, sehingga pernah satu waktu diusir sama almarhum Bang Andi Liani. Andi Liani memang rock and roll, tapi Andi Liani punya prinsip. Nah, ini kata-kata Bongki yang luar biasa, energi bagi kita semua. Betul sekali. Baik, sahabat Pesona Tanjung Pinang, rasanya waktu berbincang-bincang yang cukup panjang, rasanya tidak menjadi sesuatu hal yang tidak seberapa. Cepat sekali waktu berlalu. Dan sekarang matahari sudah mulai tenggelam di tepi laut ini, di tempat yang indah ini. Dalam 25 tahun kepergian Andi Liani ini, ada dua hal yang kita sudah lakukan. Yang pertama di event musiknya, kemudian dari sekarang kita isi dengan sembang-sembang untuk mengenal dan apa, siapa, dan bagaimana Andi Liani. Dan tentunya semua akan tersaji di channel YouTube kita, Pesona Tanjung Pinang Official. Jangan lupa tonton dan subscribe. Terima kasih Bang Oyo, terima kasih Bang Al, terima kasih Bang TW, dan kita semua seluruh fanbase Andi Liani teruskan semangat berkarya. Dan nanti kita dengan Bang Oyong, Bang Al, dan Bang TW masih banyak agenda lain untuk bagaimana kita menghidupkan semangat bermusiknya seorang Andi Liani. Sahabat Pesona Tanjung Pinang, sampai jumpa di momen berikutnya, dan jangan lupa tetap terus jaga semangat berkesenian walaupun di tengah pandemi. Ya, tidak ada kata berhenti untuk berkesenian. Oke, terima kasih. Salam, tetap bersemangat. Jaga protokol kesehatan. Salam Pesona Tanjung Pinang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Melangkah percuma biarkan saja, karena kau hanya sebuah pelangi. Pergilah mengikuti garismu.